Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmatul Islam, yang mana Islam mengatur kita dengan sebaik-baik hukum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim? Sehingga kita disunnahkan setelah membaca ayat ini kita mengatakan bala, benar bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim. Salah satu yang diatur dalam syariat adalah nikah dan juga talak, ya. Yang mana talak ini salah satu solusi dan juga satu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga termasuk yang agama selain Islam, maka terkadang mereka itu tidak boleh cerai sama sekali. Tapi Islam memberikan solusi kalau seandainya sudah tidak bisa dipertaruhkan lagi rumah tangga, tidak bisa berjalan lagi, maka solusi yang terakhir adalah at-talaq, ya, talak, ya, cerai, ya. Dan cerai pun juga ada adabnya di dalam syariat, tidak serta-merta langsung diucapkan begitu saja, karena sebagian orang jahil mereka itu menganggap mudah perceraian, sehingga ada khilaf, ada perbedaan pendapat sendiri sedikit tentang istri atau ada cekcok sedikit, maka mudah sekali mengucapkan cerai. Akan tapi ya, agama Islam pun mengatur, sehingga ketika anak daripada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar itu mencerai istrinya dalam keadaan dia itu hamil, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk rujuk, ya, atau dalam keadaan pernah dikumpuli, maka diperintahkan untuk rujuk, karena kalau seandainya tidak rujuk maka itu memberatkan wanita, ya. Jadi ada adabnya di dalam menceraikan seorang wanita, dan itu ada tahapannya, tidak serta-merta ketika seorang bermasalah langsung solusinya itu cerai, ya. Sehingga cerai ini diwanti-wanti oleh para guru kita, kalau seandainya seorang itu sudah menikah, maka seorang lelaki berhati-hati di dalam mengatakan cerai, karena berapa banyak orang yang menyesal karena sudah mengucapkannya, dan dia berharap untuk tidak mengucapkannya sama sekali, ya. Sehingga dilarang sama sekali kita itu memudahkan atau mudah untuk mengucapkan cerai, ya. Sehingga ketika seorang itu menikah, dia harus tahu betul bahwasanya perceraian itu bukan sesuatu yang main-main. Bahkan kalau seandainya seseorang itu dia bercanda, ya, saya ceraikan kamu, enggak, saya bercanda, maka itu jatuh talak. Begitu juga ketika dia marah, maka itu juga jatuh talak, ya. Sehingga hendaknya berhati-hati ketika berurusan dengan kata cerai, ya. Seorang wanita pun juga hendaknya dia berhati-hati. Kalau seandainya seorang suami sudah mengatakan aku cerai kamu, ya, maka dihitung, ya, itu sudah jatuh talak selama dia memakai kata cerai, ya.
Tapi kalau seandainya dia memakai kata kinayah, ya, kinayah itu apa? Kinayah itu memiliki dua makna, satu kata atau satu kalimat memiliki dua makna. Seperti pulanglah kamu ke rumah keluargamu, ya, aku pulangkan kamu ke rumah bapakmu, atau aku pulangkan kamu ke rumah ibumu. Maka itu punya dua makna. Mungkin maknanya cerai, mungkin juga maknanya wis kamu pulang dulu, saya mau menenangkan diri saya, ya nyuruh pulang terlebih dahulu. Ya, dan itu kembali ke niatnya suami. Kalau suami niatnya itu cerai, maka itu jatuh cerai. Ya. Tapi kalau seandainya suami itu niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerai. Sehingga lelaki itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kendali, ya, terhadap pernikahan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki qawwamuna 'ala nisa, mereka yang mengatur perempuan, ya. Qawwamun yaitu yang mengatur, yang mengayomi, ya, seorang wanita, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kelebihan salah satu daripada yang lain, sehingga dari jenisnya lelaki itu termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih diunggulkan itu dari jenisnya. Tapi kalau terkadang daripada pribadinya, ya, terkadang seorang wanita juga lebih unggul daripada lelaki, sehingga di Hadramut mengatakan kam min qussah khairum min lihyah, berapa banyak, ya, poni yang lebih afdal daripada jenggot, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya lelaki ini dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk mengatur rumah tangga, sehingga jangan sampai disia-siakan. Sehingga aturannya di dalam rumah tangga yang menyebabkan seseorang itu menceraikan istrinya itu disebabkan karena ketidaksukaan, ya. Terkadang ketidaksukaan, kadang ketidakcocokannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Suami atau istri terkadang sebelum mau masuk ke perceraian, ya, terkadang sudah tidak suka satu sama yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, kadang kamu tidak suka sama istrimu, tetapi ketika kamu tidak suka kepada istrimu itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak pada istrimu, ya, atau pada suamimu. Artinya ketika seseorang itu percekcokan, ada ketidakcocokan, maka yang di pikiran kita itu jangan yang buruk-buruknya saja, tapi ya, pikirkan kebaikannya istri, ya, kebaikannya suami, ya. Tidak mungkin kita mendapatkan istri yang sempurna 100%, ya, tidak mungkin. Suami juga tidak mungkin yang 100% juga tidak mungkin. Tapi ketika ada ketidakcocokan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, kalau seandainya kalian tidak suka, wahai lelaki, terhadap istri kalian, ya, terkadang di dalam ketidaksukaanmu kepada wanita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang sangat banyak, sehingga diperintahkan untuk apa? Untuk mengingat kebaikan-kebaikan istri, atau mengingat kebaikan-kebaikan suami sebelum mereka itu memutuskan untuk jatuh talak, ya. Karena setelah talak, ya, maka yang menjadi korban itu adalah anak, ya. Nanti seorang wanita dia akan capek, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan talak itu, atau talak itu 2 kali, ya. Talak raj'i, talak yang bisa untuk kembali, ya. At-talaqu marratan, Allah Subhanahu Wa Taala, talak itu 2 kali. At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrih biihsan, ya. Talak itu 2 kali, ya. Talak yang bisa kembali. Kalau sudah talak 3, maka sulit lagi, ya, seseorang itu untuk kembali. Ada aturan-aturannya, nanti insyaallah kita bahas. Talak itu 2 kali, talak yang seorang suami itu bisa rujuk kepada istrinya langsung seketika, ya. Fa imsakun bima'ruf, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tinggal pilih, ya,
memegang melanjutkan tali pernikahan itu dengan istrimu, tapi kamu bersikap baik, imsak bima'ruf, kamu menjaga tidak menceraikan istrimu, tapi kamu bersikap dengan yang ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan, atau kamu menceraikannya dengan baik-baik. Ya, terkadang yang menjadi permasalahan itu adalah ketika seorang suami tidak menceraikan istrinya dengan baik-baik, maka akan terjadi musibah, akan terjadi perceraian, akan terjadi antar keluarga. Terkadang kan seorang itu nikah sesama keluarganya, ya, sama keluarga besarnya. Akan tapi karena suami itu tidak baik di dalam menceraikan, akhirnya ribut, bukan cuma suami istri, tapi satu keluarga disebabkan karena seorang suami tidak baik di dalam menceraikan istrinya. Allah Subhanahu wa taala ngasih hukum yang sangat bagus, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu ngasih talak itu 2 kali, ya. Talak yang pertama ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka masih boleh untuk kembali, ya. Masih diperbolehkan untuk kembali selama iddahnya itu belum selesai. Jadi kalau seandainya dia sudah menceraikan istrinya dipulangkan ke rumahnya, maka di dalam syariat itu masih boleh untuk kembali. Di sini ada hikmahnya, di mana kalau seandainya istrinya yang tidak bagus, ya, istrinya yang tidak baik, misalkan tidak menjadi istri yang salihah, ya, ketika itu proses cerai itu setelah dinasihati, kemudian setelah dinasihati, kemudian pisah ranjang terlebih dahulu, masih belum paham, kemudian talak yang pertama, ya. Sehingga talak pertama itu intinya akhlak, ya. Ketika seorang istri ya tidak baik, ya, maka kadang disadarkannya dengan dicerai. Setelah dicerai, maka dia bakal ngelihat ini, oh ternyata tidak sama suami seperti ini, oh mengurus anak sendirian juga seperti ini, oh terkadang anak juga butuh sosok seorang ayah. Sehingga di dalam tolak pertama itu ada saling untuk introspeksi diri, ya. Terkadang suami nanti juga setelah dia memutuskan untuk mencerai, dia nyesel, ya. Oh ternyata saya tidak bisa ini tanpa istriku, oh ternyata selama ini istriku ini berperan penting di dalam kehidupanku, oh ternyata saya bisa hidup enak ini karena istriku. Nah itu saling introspeksi, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngasih cerai ini ada rujuknya, ya. Jadi talak pertama itu kalau seandainya istrinya tidak baik, maka istrinya introspeksi. Kalau seandainya dia itu kemudian dia baik, maka kemudian dia ya, bisa dirujuk, ya. Dan ucapan rujuk itu ketika seorang mengatakan saya rujuk kamu, maka itu sudah langsung rujuk, tidak perlu lagi untuk nikah, ya, akad nikah kembali. Begitu juga kalau seandainya sudah terjadi lagi, maka perlu ditalak lagi, ya. Talak pertama ya sudah baik, kemudian dia rujuk, ya. Kemudian ada permasalahan lagi, ya, kemudian talak yang kedua, ya. Talak yang kedua ini talak yang terakhir, ya. Talak yang terakhir yang talak raj'i, yang bisa untuk dirujuk, ya. Talak yang kedua kalau seandainya memang tidak bisa lagi, ya, maka talak yang ketiga ini sudah tidak bisa dirujuk, ya. Kecuali ketika seseorang itu sudah menikah lagi, seorang suami sudah nikah lagi, istrinya menikah lagi, ya, atau salah satunya menikah, ya, istrinya sudah menikah lagi, misalkan kemudian diceraikan, baru nikah lagi, maka diperbolehkan, ya. Tapi talaknya sudah bukan talak raj'i lagi, ya. Istilahnya dari awal pernikahan, ya, sudah dididik, ya, seorang wanita misalkan kemudian sudah dinasehati, kemudian taraf berikutnya dipisah ranjang, taraf berikutnya kalau seandainya perlu untuk dipukul, ya dipukul, tapi tidak boleh sampai berdarah, tidak boleh sampai mematahkan, ya.
Jadi pukulannya itu pukulan untuk mendidik saja, untuk zajer, ya, untuk tidak, supaya wanita itu sadar. Kalau seandainya tidak bisa lagi, maka kemudian ditolak, tolaknya tolak raj'i yang bisa untuk kembali lagi. Ya, tolak yang kedua juga seperti itu. Ya, tapi setelah tolak yang ketiga, maka sudah tidak diperkenankan seorang suami untuk rujuk kembali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahum min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Kalau seandainya sudah dicerai lagi, ya, cerai yang ketiga, maka sudah tidak halal baginya sampai wanita itu dinikahi oleh suami yang lain, ya. Ini yang dinamakan muhallil, ya. Ini kan sayang sekali, ya. Ya, ini juga banyak terjadi di masyarakat, ya, karena suaminya tidak mengerti hukum, akhirnya dia menceraikan istrinya langsung 3. Ini termasuk yang jahil, ya. Allah Subhanahu wa taala itu ngasih cerai 1, cerai 2 itu untuk takdib, untuk mendidik, untuk saling introspeksi. Suami tahu kalau seandainya tidak ada istri, istri tahu juga kalau seandainya tidak ada suami. Sehingga ketika seorang itu dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, talaknya sampai talak 2, kemudian dia dengan sombongnya dia mengatakan saya cerai kamu talak 3, maka dia nanti kebingungan sendiri, karena hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu sikap manusia. Kalau emosi ya dia tidak sadar, ya, dia kepinginnya marah, dia kepinginnya cerai. Tapi setelah semuanya tenang, ya yang akhir yang ada adalah penyesalan, dan itu banyak terjadi di masyarakat. Akhirnya sudah mencerai istrinya istri 3, talak 3, dia kepingin untuk kembali lagi, dan itu tidak boleh sampai si istrinya itu menikah dengan orang lain, ya, menikah dengan orang lain, ya, sampai menunaikan, istilahnya bukan menikah cuma akad saja, ya, ya, istilahnya sampai dukhul, ya, sampai berhubungan badan, sampai istrinya itu ya, istilahnya menunaikan syahwatnya, suaminya menunaikan syahwatnya, artinya ya nikah secara betul, ya, bukan cuma pura-pura aja, cuma akad saja atau cuma duhul begitu saja, enggak, ya, tapi nikah secara betul. Baru setelah itu diceraikan, baru si suami, mantan suaminya itu bisa untuk nikahi lagi wanita tersebut setelah dinikahi sama orang lain. Nah ini kan sudah terlalu bagaimana, ya, kesian si istri, ya, istrinya sudah sampai nikah sama orang lain hanya untuk kembali sama si suami, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih cara itu, ya, 1, 2, ya, marratan, cuma 2 kali. Setelah ketiga ya sudah selesai gitu, ya, sehingga hendaknya berhati-hati, ya, jangan sampai menjadi penyesalan, ya. Kalau seandainya seorang itu sudah ngelihat, wah ini sudah tidak ada baiknya saya kumpul dengan, ya, istri saya, atau saya kumpul dengan suami saya, maka solusi terakhir adalah cerai, ya. Tapi setelah sabar, ya, karena syaitan itu tujuan utamanya setelah seorang lelaki dan wanita itu menikah, tujuan utamanya itu menceraikan antara suami istri. Itu amal yang paling prioritas bagi setan. Jadi iblis itu kalau mendapati kabar salah satu anak buahnya mampu untuk memisahkan suami istri, maka iblis itu bangga sama anak buahnya, diangkat sampai didudukkan di singgasananya iblis, mengatakan ini anak buahku yang terbaik, ya, ini anak buahku yang terbaik. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Dit. Oh ya, ya. Ya, sehingga jelas. Ya, sehingga prioritas setan ketika itu menceraikan antara suami dan istri. Bahkan kalau seandainya suami setan ini tidak mampu untuk menggodanya di dunia nyata, maka terkadang di dalam mimpinya itu, ya, diperumpamakan istrinya itu buruk atau istrinya marahi dia sehingga terjadi percekcokan di dalam mimpinya itu, sampai seperti itu supaya apa? Supaya seseorang itu, ya,
mencerai istrinya. Ya, jadi kalau pacaran, ya, prioritas setan apa? Ya, mendekatkan ke perzinaan. Ya, makanya manis semuanya, enak semuanya. Akhirnya seorang laki buta matanya, tuli telinganya, wanita juga seperti itu, buta, tuli, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim, cintamu terhadap sesuatu membuat buta dan tuli, sehingga yang tahunya itu cuma manis-manisnya tok. Ya, karena prioritasnya setan supaya seorang itu jatuh ke perzinaan. Setelah berzina akhirnya mau nikah, setelah nikah tujuan setan berubah, prioritasnya menjadi menceraikan. Jadi kalau seandainya seorang itu tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, maka dia menjadi ya, bola permainannya syaitan, ya, jatuh ke dalam pernikahannya yang dia tidak tahu bagaimana cara menikah, tidak ada ta'aruf, tidak ada apa, pokoknya karena ini orang aku cinta, aku sangat cinta, padahal yang suaminya calonnya ini juga menyembunyikan kebobrokannya, calon istrinya juga menyembunyikan kebobrokannya, sehingga akhirnya ya tidak pakai periksa lagi ini keluarga ini bagaimana, akhirnya ya terkadang sampai terjatuh zina terlebih dahulu, hamil terlebih dahulu, baru nikah, setelah nikah cerai. Nah, ini kan jadi hidupnya itu hancur lebur. Disebabkan gara-gara apa? Pertama bukan gara-gara suaminya, bukan gara-gara ente sendiri tidak ngikuti caranya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih lagi pernikahan. Tapi kalau sudah ini saya tidak bisa, talak satu sudah saya laksanakan, saya rujuk, ya kembali, kemudian talak dua saya lakukan, ya sampai talak yang ketiga, ya maka pisah itu. Jadi ada aturannya. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kalau sudah tidak bisa, ya maka kemudian mereka bercerai. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Allah, yughnillahu kullan min sa'atih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan keduanya daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allah wasi'an hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Dan ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar apa? Benar-benar memperhatikan suami istri, ya. Jadi sampai prosesnya itu panjang, ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali terjadi perceraian gara-gara tiba-tiba ngomong begitu saja, tidak memperhatikan hasil yang diucapkan daripada kalimat tersebut, ya. Kemudian tidak diperkenankan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ya, karena nanti iddahnya lebih panjang, karena iddah itu 3 kali suci, ya. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan haid, maka dia lebih panjang lagi, haidnya itu tidak dihitung, nanti suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi, baru selesai, sehingga jadi panjang haidnya, dan itu dilarang di dalam syariat. Begitu juga ketika menceraikan dalam posisi sudah di hubungan badan, ya, sudah berhubungan badan dalam masa suci, sudah hubungan badan, ya diceraikan, itu juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ditakutkan wanita itu hamil, ya. Kalau hamil maka iddahnya itu biwadil hamil. Kalau wanita hamil itu diceraikan, maka iddahnya itu jadi 9 bulan. Jadi nunggu sampai dilahirkan, ya, bayi itu dilahirkan, maka iddahnya itu menjadi panjang. Maka di dalam Islam pun dilarang seorang suami untuk menceraikan istrinya setelah dia berhubungan badan. Malah terkadang zaman sekarang ini, ya, terkadang ada suami istri, ya, mau cerai baik-baik, jadi malamnya berhubungan, besoknya cerai. Ini kan tidak benar, karena takutnya nanti kalau misalkan hamil, ya
berubah akhirnya. Ya, terkadang seorang suami, oh ini anaknya ya, istriku hamil, maka dia jadi kesian lagi, kemudian mikiri bagaimana anaknya. Maka di dalam Islam tidak boleh mencerai dalam keadaan istrinya itu hamil atau dalam keadaan sudah berhubungan badan. Jadi kalau mau menceraikan itu dalam posisi dalam keadaan suci dan tidak berhubungan badan. Ya, meskipun sah ya, meskipun cerainya itu jatuh cerai, tapi diharamkan bagi lelaki. Jadi tidak diperkenankan ya. Muruhu fal yuraji'ha thumma liyada'ha hatta tadhhar thumma tahidu haidatan ukhra fa idza tahirat fal yutalliqha qabla an yujami'aha aw yumsikaha. Ya, ini ketika Rasulullah SAW mendengar anaknya Sayyidina Umar itu menceraikan istrinya sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid, ya, maka diperintahkan sama Nabi untuk rujuk kembali. Kemudian hendaknya dia itu menunggu sampai istrinya itu suci, ya. Tsumma tahid haidatan ukhra, kemudian haid lagi. Kalau sudah suci daripada haid tersebut, maka jangan sampai berhubungan badan. Ya, kalau seandainya menceraikan, maka ceraikan sebelum berhubungan badan atau tidak menceraikannya. Ini diterapkan di dalam syariah. Ini termasuk adab di dalam menceraikan seorang wanita. Nah, wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya. Di dalam tafsirnya dikatakan fatalliquhunna fituhrin, maka ceraikan mereka dalam keadaan mereka masih suci, ya, tidak terjadi hubungan badan ketika mau menceraikan istrinya. Ya. Sehingga ini beberapa adab di dalam menceraikan istri atau di dalam talak, ya. Sehingga hati-hati ketika berhubungan dengan talak, ya, karena tidak ada bercanda dalam talak ini, tidak ada bercanda, ya. Jangan sampai kita menghancurkan rumah tangga kita gara-gara egois kita, gara-gara sifat kita yang kekanak-kanaan, gara-gara kita tidak mengetahui, ya, sehingga mengetahui hukum-hukum nikah, ya. Sehingga nasihat kita sebagai orang yang mau menikah, maka wajib untuk belajar nikah, ya, karena pernikahan ini, ya, ada hubungan dengan suami, ada hubungan dengan mertua, ada hubungan dengan keluarga besar, ada hubungan anak, ada hubungan sama ipar. Itu semuanya memerlukan ilmu, ya. Ketika seorang itu memiliki ilmu, maka dia lebih mudah untuk menjalankan rumah tangga. Kalau di Malaysia itu sampai diwajibkan untuk ikut daurah. Kalau yang mau nikah maka wajib ikut daurah beberapa hari gitu. Kalau seandainya lulus baru dibolehkan untuk menikah, ya, dan itu menekan angka perceraian, ya, sampai tinggal sedikit, ya, karena yaitu tadi, kalau seandainya seseorang itu menikah sedangkan dia kosong, lah takutnya malah jeglek, ya, takutnya malah stres, ya. Ini talak, ya. Kemudian iddah, ya. Iddah, ya. Kalau seandainya seseorang itu menikahi seorang istri tetapi tidak disentuh, maka tidak ada iddahnya bagi wanita tersebut, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian itu menikahi seorang wanita mukminat, tsumma talaqtumuhunna, kemudian engkau menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian itu menyentuh mereka, ya, atau sebelum dukhul, ya, sebelum hubungan badan, fama lakum 'alaihinna min iddah, maka tidak ada iddah bagi mereka, ya. Tapi kalau seandainya sudah di hubungan badan, ya,
maka iddahnya itu thalathata quru'. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya. Dan orang-orang wanita-wanita yang diceraikan yatarabbasna, maka mereka menunggu dengan sendirinya atau menunggu dirinya sendiri thalathata quru', ya, 3 kali haid, ya. Dan mereka tidak dihalalkan untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hamil, ya kalau seandainya haid, harus dikatakan bahwasanya dia haid, ya. Sehingga dikatakan di sini 3 kali uji, ya. Amma saghira allati lam takun qad hadat wallati ya'isat minal haid li taqaddimiha fi sin fa iddatuha 3 ashhur min hin talaq, ya. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak memiliki haid, ya, seperti wanita yang masih kecil belum haid tapi sudah dinikah, ya, atau seorang yang sudah menopause, ya, maka iddahnya itu 3 bulan, ya, dari awal pertama kali diceraikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallati lam yahidna." Ya. Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi karena sudah tua menopause, ya, maka iddahnya itu 3 bulan. Begitu juga wanita-wanita yang tidak haid sama sekali, ya. Misalkan wanita yang masih kecil, maka iddahnya itu dihitung 3 bulan dari awal diceraikan. Kemudian wal hamil ta'tadu biwadil hamal. Wanita yang hamil maka iddahnya itu dengan melahirkan seorang lelaki. Jadi kalau melahirkan seorang anak, ya, ketika sudah melahirkan maka iddahnya itu selesai. Jadi kalau seandainya seorang wanita diceraikan di saat dia masih hamil, maka iddahnya itu sangat panjang, ya, kesian, ya. Nah, wa ulati ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil maka ajal atau waktu mereka untuk iddah an yadhna hamlahunna, ketika mereka melahirkan apa yang di perut mereka. Wa mata anha zawja wa hamil walau qabla dukhul ta'addad arba'ata ashhur wa asrata ayyam. Sedangkan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia itu tidak hamil, bahkan kalau seandainya sebelum dijima atau sebelum hubungan badan, maka wanita tersebut iddahnya itu 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan 10 hari bagi seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Dan dan orang-orang yang meninggal dunia dan mereka itu meninggalkan istri-istri mereka, maka istri mereka menunggu iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Ya, jadi 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Fa idza balagna ajalhunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Kalau seandainya sudah selesai, maka tidak ada masalah kalau seandainya dia mau menikah lagi, ya. Jadi kalau seandainya suami itu meninggal, seorang istri itu iddahnya sampai bulan 10 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seseorang untuk bersedih, ya, lebih daripada 3 hari kecuali ketika seorang suami itu meninggal, maka diizinkan untuk, ya, bersedih selama 4 bulan 10 hari, ya. Ditunggu, tidak boleh untuk menikah lagi, ditunggu. Dan ini semuanya murni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena iddah itu aslinya untuk mengetahui rahim itu kosong atau tidak, ya. Maka diperintahkan untuk iddah, ya.
tiga kali suci ya, 3 kali suci. Meskipun kalau misalkan seorang itu suci kemudian haid kemudian suci lagi, itu kan sudah dipastikan rahimnya kosong daripada anak, tidak mungkin hamil. Tapi kenapa kok sampai 3 kali? Ini murni karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi alasannya itu tidak diketahui kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sampai 3 kali suci ya. Jadi karena ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terakhir ya, di akhir ini sudah ketahuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh sampai 3 kali. Disebabkan karena mani yang sebelumnya atau kalau seandainya seorang itu mau menikah lagi sama seorang lelaki, maninya mantan suaminya itu tidak terhapus daripada rahim kecuali setelah 3 kali suci ya. Jadi ketahuan bekas spermanya siapapun yang masuk ke rahim tersebut ya, dan itu tidak bisa hilang kecuali 3 kali suci. Setelah 3 kali suci maka kemudian memori daripada spermanya lelaki itu hilang sehingga seorang yang meneliti bab ini daripada orang kafir, setelah mereka meneliti ternyata di rahim itu ada memori sperma lelaki. Kalau seandainya si istri itu selingkuh, maka ketahuan kan ada 2 memori ya, memori spermanya suaminya dan memori spermanya selingkuhannya ya. Jadi ketahuan itu ya, sehingga setelah si peneliti ini ngecek, wah ternyata bisa dicek, maka dia ngecek langsung rahim istrinya. Setelah dicek ternyata di rahim istrinya itu banyak memori atau bekas sperma orang. Maka kemudian dia langsung menceraikan istrinya, dan kemudian dia langsung seperti sensus ya, mencoba, dan didapati ternyata yang paling bersih rahimnya adalah rahim wanita seorang muslimah. Dia hanya memiliki 1 memori, yaitu memori spermanya suaminya, dan memori tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan 3 kali suci. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan iddahnya 3 kali suci ya. Jadi kalau ulama terdahulu mereka tidak tahu kenapa sebabnya ya. Ketika kita belajar ya kita tahunya itu diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tanya kenapa ya, sudah diterima aja, dan itu ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hikmahnya luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan ilmunya di akhir zaman, sehingga orang-orang akhir zaman itu akhirnya masuk Islam, sehingga penelitinya itu tersebut akhirnya masuk Islam. Dan ketika seseorang itu iddah, maka dia wajib untuk di rumahnya atau di rumah di mana dia diceraikan ya, kecuali kalau seandainya dia takut atau rumahnya mungkin hancur, rumahnya sudah mau rubuh, atau karena takut kebanjiran, karena takut ada pencuri, karena takut bakal terbakar ya, atau karena diganggu oleh tetangga, atau diganggu sama kerabat suaminya, atau dia harus beli sesuatu ya, jual sesuatu, maka dia tidak ada masalah itu ya. Jadi dia boleh keluar daripada tempatnya. Misalkan seorang meninggal sama suaminya dan tidak ada yang ngurus dia ya, dan tidak ada yang mengurus rumah tangganya. Nah, jadi tidak ada yang mengurus pemasukan rumah tangganya kecuali dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak keluar cari uang ya, maka dia tidak dapat pemasukan. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk keluar untuk membeli sesuatu atau jual beli sesuatu. Kalau seandainya tidak ada pelayan yang membantunya, tidak ada yang bisa mewakilinya, maka dia diperbolehkan. Wala ba'sa bi khurujiha lailan li ziyaratil ahli wal jiran.
Dan tidak masalah bagi orang yang iddah itu keluar di malam hari hanya untuk mengunjungi keluarganya atau tetangga-tetangganya. Walil hadits ma'ahum idza minatil fitnah, dan juga untuk ngobrol sama mereka kalau seandainya aman daripada fitnah. Ya, jadi kalau seandainya tidak ada fitnah, tidak mungkin ada omongan, tidak mungkin ada masalah, maka diperbolehkan malam hari hanya untuk sekedar ngobrol. Wala yajuzu al-mabitu indahum, tapi tidak boleh nginep di tempat mereka. Wala an takhruja fi tijaratin au zira'atin madama inda ma yakfiha, dan dia tidak boleh untuk tijarah jual beli, tidak boleh untuk menanam pertanian ya, bercocok tanam ya, bertani, sedangkan dia memiliki harta yang mencukupi kehidupannya ya. Jadi kalau seandainya ada harta yang dia bisa untuk mencukupi selama 4 bulan 10 hari, maka dia sudah tidak diperkenankan keluar untuk jual beli. Tapi kalau seandainya tidak, ini per bulan dia masih kurang, dia harus mencari lagi, maka tidak ada masalah. Wala yahillu li'imratin mu'minatin billahi wal yawmil akhir an tahidda ala maitin fawqa thalath walau kana min aqrabin nas ilaiha illa zauj ya. Sehingga seorang wanita tidak diperkenankan untuk bersedih ya atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari, meskipun orang yang paling dekat kepadanya kecuali seorang suami. Fa innaha tatruku ba'dahu ya az-zina wa tajammul hatta tanqadiyal muddah al-madrubah bi kitabillah ya. Sehingga ketika seorang suami, maka dia tidak boleh memakai pakaian untuk berhias ya, tidak boleh menghias dirinya sampai iddahnya selesai ya. Fa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawji arba'ati ashrin wa asra wa la talbasu thawban masbughan illa thawba asab wa la taqtahil wa la tamussa tiban illa idza tahurat nubdatan min qastin aw adfar ya. Diriwayatkan daripada Ummi Atiyah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang wanita itu tidak diperkenankan untuk bersedih atas kematian seseorang di atas 3 hari, kecuali ketika dia ditinggal oleh suaminya, maka dia diperkenankan iddah selama 4 bulan 10 hari ya. Jadi diperkenankan untuk sedih ya, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna masbuk ya, pakaian berwarna yang dicelup ya, tidak boleh memakai celak, yang tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali seandainya baru setelah suci, maka itu diperkenankan. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar min ath-thiyab wa la mumasyaqah wa tahil wa la tahtadhib ya. Jadi orang yang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup ya, yang diwarna ya. Dia memakai pakaian yang tanpa warna ya, tidak pakai serai, tidak pakai celak, dan juga tidak memakai pacar. Wa an Ummi Hakim bintu Usaid an ummiha anna zawjaha tufiya wa kanat tashtaki ainaha fataktahilu bil jala wa huwa ithmit ya, fa ursilat maulata laha ila Ummi Salamah radhiyallahu anha fasalatha an kuhlil jala faqalat la taqtahilu bi illa min amrin la budda minhu yashtaddu 'alaiha fataktahilina bil laili wa tamsahinahu bin nahar. Sehingga ada seorang yang kehilangan suaminya, meninggal sedangkan dia itu mata sakit ya. Sedangkan orang yang iddah itu tidak boleh pakai celak, tapi karena sakit ya, dia maksa untuk pakai celak sebagai bentuk pengobatan. Maka kemudian dia mau mengutus salah satu budaknya untuk tanya sama Ummi Salamah. Maka dikatakan tidak diperkenankan untuk celak kecuali kalau sudah perkara yang harus dia
wajib memakainya seperti untuk berobat ya. Jadi misalkan kesakitan dia pakai celaknya itu celak ismit ya, celak merah ya, dia dipergunakan untuk berobat ya kalau seandainya sakit mata ya. Kalau dalam keadaan yang seperti itu maka diperkenankan untuk memakai celak tapi di malam hari, dan ketika siang hendaknya dihapus ya. Ini termasuk yang hendaknya diperhatikan ketika seseorang itu iddah ya. Wal ihdad wa tarkuz zina. Jadi iddah itu artinya ya, selain menunggu juga meninggalkan perhiasan. Wa antam kuthul mar'a zamanan tawilan aw qasiran ithatan huznan alal mayyit ya. Jadi dalam keadaan iddah ketika ditinggal suami, wanita itu memakai pakaiannya itu tidak berhias ya, memakai pakaian yang biasa, sedih atas kehilangan suaminya ya, wafaan bihaqqih, dan itu sebagai wafa, menunaikan hak suami. Waqad syara'a Allah lin nisa' ba'da wafatil azwaj ihtifadhan bil hamil wa talaban li bara'atir rahim wa jibranil khatir abnaiha wa ahli zawjiha. Dan salah satu hikmahnya supaya betul-betul menjaga apakah istri itu sudah tidak masih hamil atau sudah tidak ada hamil lagi, dan juga supaya menjaga perasaannya keluarga lelaki, juga menjaga perasaan anak-anak daripada suami tersebut ya. Wa haramun 'alal mar'a ma taf'aluhu min a'malil jahiliyah min taswidil malabis wa ittikhadhiha makanan muayyanan minal bait taqudu fihi wa ka'annaha ifrit aw timthalun mujassam minal alam wal ahzan. Akan tapi diharamkan bagi seseorang wanita itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah ketika ditinggal suaminya, yaitu memakai pakaian hitam ya, dan kemudian dia itu menyendiri di satu tempat ya, dia duduk sedih ya, sedih sendirian, maka itu tidak diperkenankan ya. Ya. Jadi kalau seandainya iddah ya diperkenankan dia ya, sama seperti biasa, hanya saja diperintahkan untuk meninggalkan perhiasan, tidak berhias, tidak memakai celak, tidak memakai, kalau zaman sekarang apa? Tidak pakai celak, tidak pakai make up, tidak pakai ya, apa itu yang kutek ya, kutek. Tapi ya di rumah ya biasa, dia bisa makan, bisa minum, tidak sedih, tidak di kamar sendirian, tidak mengurung di kamar sendirian ya. Wala yahrum 'alaiha al-ightisal wa tanadhif kaifa makana fi badaniha wa thawbiha. Dan tidak diharamkan bagi seorang wanita yang iddah untuk mandi dan membersihkan badannya atau pakaiannya. Walakinnaha tatajannabu duhn wa tib. Akan tapi hendaknya wanita tersebut meninggalkan minyak wangi dan ya, lotion ya, body lotion itu dihilangkan. Atau juga meninggalkan sabun yang sudah terkandung minyak wangi di dalamnya. Intinya ketika iddah ya dia meninggalkan segala bentuk perhiasan ya, itu karena untuk suami, dan itu tidak boleh kecuali hanya untuk suami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagian pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan. Alhamdulillah teman-teman, pemaparan dari Habib tentang talak dan rujuk sudah kita dengarkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan ada beberapa yang akan kami moderator bacakan. Di Q&A yang masuk insya Allah semua sudah terjawab, sudah saya bacakan, dan sepertinya semuanya sama dan sudah dijawab oleh Habib. Ini chat yang ada di obrolan satu persatu akan kami bacakan. Izin membacakan Habib soalnya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang istri mengusir suami
karena sang suaminya ini suka judi, Bib. Saking marahnya si istri ini mengusir suami sampai-sampai baju suami itu dikembalikan ke rumahnya dan si istri menggugat cerai. Nah, ini seperti apa kasus seperti ini, Bib? Monggo. Suami berarti suami yang tidak menunaikan haknya misalkan ya. Nggih. Main judi kemudian tidak menunaikan haknya, maka itu semestinya mulainya itu semestinya mulai mengoreksinya itu sebelum menikah ya. Bagaimana pergaulannya, bagaimana sikapnya, bagaimana dan kalau seandainya memang terbukti suami yang dilakukan suami itu aslinya bukan tanggung jawab seorang istri ya. Jadi istri bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan seorang suami. Sebaliknya, suami kalau seandainya membiarkan istrinya itu jahil, istrinya itu bermaksiat dan dia itu tidak ngajari, maka itu tanggung jawab seorang suami. Ya, suami itu juga bakal dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala karena membiarkan si istri itu maksiat dan sedangkan dia tidak ya misalkan membuka hijabnya sedangkan suami itu tidak negur, maka itu termasuk yang tanggung jawab suami. Tapi sebaliknya enggak. Sebaliknya kalau seandainya suaminya itu memang dia melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang istri itu hanya menasehati dengan baik, dan itu bukan tanggung jawab ya, aslinya bukan tanggung jawab yang dikerahkan kepada seorang wanita. Dan karena rasa cintanya seorang wanita, dia kepingin si suami itu berubah, tapi hendaknya dengan cara yang terbaik ya. Sehingga kita punya cerita dari istrinya Fir'aun itu suaminya ngaku Tuhan ya, tapi dia termasuk wanita yang sempurna ya. Dia suaminya ngaku Tuhan ya, suami zaman sekarang insya Allah tidak ada yang ngaku Tuhan ya. Ya dia melakukan maksiat ya. Seorang wanita hanya dipilih ya, disuruh memilih antara dia sabar dengan kelakuannya si suami ya, yang kemungkinan dia bakal berubah atau tidak bakal berubah, maka itu dilihat dengan waktu yang sangat panjang. Sehingga sebelum menikah maka hendaknya itu diperhatikan betul-betul. Ini suami layak tidak untuk dijadikan ya. Tapi kalau seandainya sudah terjadi maka hendaknya dinasihati terlebih dahulu ya, dikasih proses ya. Terkadang seorang suami ini sulit untuk dikasih tahu ya. Karena itu lelaki, maka kita bagi seorang istri itu mencari cara-cara yang menjadikan seorang suami itu bisa menerima nasihat ya. Dan sebagian wanita itu cerdas dalam masalah ini, dia bisa ngasih tahu suaminya dengan pelan-pelan ya, seperti yang kita kisahkan di jalsah sebelumnya, bahwasanya ada seorang yang suami yang mabuk-mabukan ya, judi dan lain sebagainya, akan tapi si istri ini tetap sabar, kemudian dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar si suami ini dirubah ya. Jeritnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jerit sama yang lain, jangan ceritakan keburukan suami sama yang lain, jangan ceritakan sama keluarganya, sama saudarinya, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian istri sebagai pakaiannya suami, suami juga pakaiannya istri. Kalau kita menjelekkan istri, artinya kita menjelekkan pakaian kita sendiri ya. Padahal pakaian itu untuk menutupi aurat kita, sehingga kalau seandainya kita membuka, malah kita membuka aurat kita, sehingga kita jeritnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah tidak kuat lagi ya, kalau sudah tidak kuat lagi itu disayangkan ya kalau sampai menggugat cerai ya. Tapi karena kalau seandainya karena syariat ya tidak ada masalah itu. Allah alam. Ada amalan khusus tidak, Bib, untuk bagaimana meluluhkan suami yang tipikal seperti itu? Ijazahan, karena ini banyak sekali curhatan teman-teman tentang perilaku suami yang
ya seperti tadi yang kita memang tidak boleh menceritakan keburukan suami, tapi sebagai seorang istri ada enggak Bib amalan yang bisa kami amalkan selain memang harus berdoa kepada Allah? Jadi ada amalan khusus gitu Bib? Untuk sabar ya. JJ. Saya dulu pernah tanya sama Ustadz kita, Ustadz kita ini sabar ini kok kayaknya pahit banget Ustadz. Ada enggak amalan untuk ketika kita ngelawan nafsu kita itu enggak ngerasa sakit, kita enggak ngerasa pahit. Ketika anak tanya kan Ustadz kita jawab ya enggak ada. Ya memang harus sabar ya. Dan ketika ngadepi suami itu kan yang tergerak itu adalah ego atau nafsu. Ya, kalau seandainya nafsunya sama-sama hidup ya berantem terus. Tapi kalau seandainya salah satunya ada yang adem ya akhirnya bisa terjalin keharmonisan ya. Jadi ya, memang harus sabar. Sama yang sering harus kita lakukan itu at-taghaful ya. Jadi dikatakan oleh Habib Umar mu'dhamul akhlak. Akhlak yang paling besar itu adalah taghaful. Taghaful itu apa? Mengabaikan perkara-perkara yang tidak harus kita gubris ya. Misalkan ada orang yang salah ngomong, kita abaikan. Ada orang yang tidak suka sama kita abaikan. Misalkan mertua ngomong tidak enak sama kita abaikan. Itu termasuk dan itu yang nanti bakal menjadikan keharmonisan di antara keluarga. Tidak setiap hal yang kita tidak suka kita katakan, tapi terkadang kita harus abaikan. Ini diabaikan. Kadang suami ngomong tidak enak ya diabaikan, kadang istri ngomong tidak enak, apalagi ketika marah. Suami ketika marah, apa yang dikeluar ketika marah itu abaikan. Jangan dimasukkan ke hati. Itu yang bisa menjalin keharmonisan di rumah tangga. Tapi kalau setiap kata dimasukkan ke hati, kemudian diingat-ingat, kemudian dicatat, ini tidak akan terjadi hubungan yang enak, ini tidak akan terjadi. Sehingga di dalam kehidupan sosial itu mu'dhamul akhlak yang paling besar ada di taghaful, mengabaikan perkara-perkara yang semestinya kita tidak gubris. Ya, itu yang akhlak yang bagus. Berarti bisa macak ndablek gitu, Bib. Atau betul. merasa bodoh amat gitu. Betul. Itu yang kemarin taklim kemarin bersama Ning itu bersikap bodoh amat. Ya, ini betul. bisa menyehatkan jiwa gitu. Betul. Mohon doanya kami semuanya Bib sebagai perempuan sabar dan sehat-sehat selalu doanya. Bib untuk soal berikutnya Bib. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, jika suami istri sudah bertahun-tahun tidak saling peduli satu sama lain dan tidak ada tanggung jawab atau kewajiban yang dijalankan lagi, tapi masih satu rumah dan pisah kamar sampai sekarang, jadi bertahun-tahun itu meskipun satu rumah sama-sama tidak menjalankan kewajiban, hubungan pernikahan ini hanya sebagai status gitu, hukumnya gimana Bib? Dan menyikapi seperti ini, kasus seperti ini gimana? Monggo Bib. Ya, ketika dia menikah sedangkan dia tidak menjalankan hak-haknya, ya ini hilang pernikahan ya, fungsi pernikahan itu hilang. Sedangkan pernikahan itu ada untuk supaya litaskunu ilaiha, supaya suami itu tentrem sama istri, adem sama istri ya. Dan itu tidak ada di tempat yang lain. Jadi kalau seandainya seorang lelaki mau nyari ketenangan di luar ya, itu tidak bakal dapat, kecuali karena dia memang sudah terbiasa untuk melakukan maksiat. Kalau sudah terbiasa dia untuk melakukan maksiat, maka dia sudah tidak bisa lagi untuk merasa tenang dengan yang halal ya. Kalau sudah i'rad ya, sudah berpaling daripada yang haram, berpaling daripada yang halal, maka dia pasti bakal datang ke yang haram dan tidak ada yang bisa menenangkan dia kecuali yang haram. Sehingga fungsi daripada pernikahan itu tidak ada ya. Sehingga tinggal dicari lagi apa penyebab mereka itu tidak bercerai. Itu permasalahannya di sebab mereka tidak bercerai. Itu permasalahannya di situ.
Padahal sama-sama sudah tidak mau untuk melanjutkan hubungan. Tapi apa yang menyebabkan mereka tidak bercerai? Apakah egonya? Apakah ada ketentuan yang lain? Apakah karena harta dan lain sebagainya? Itu yang perlu dipelajari ya. Apa sebabnya kok tidak cerai? Padahal tinggal apa namanya? Tinggal cerai begitu saja. Fungsi suami istri ada ya. Dan tapi tanggung jawabnya masih pada suami. Ya, suami ngabaikan istrinya enggak. Ini maka itu termasuk tanggung jawab suami. Ya, kalau seandainya si istri apa namanya tidak melayani suami, sedangkan suaminya itu marah, ya tetap dia mendapatkan hukumnya suami istri. Sehingga kalau seandainya sudah dalam tahapan seperti itu, sudah pisah ranjang, ya tinggal ditalak. Ya, ini berarti dia talak tidak mau, nikah juga tidak mau. Jadi kadang ya benci tapi cinta. Ya itu salah satunya, coba diteraikan, coba suruh jalan hidup sendiri-sendiri bisa. Oke, insya Allah sudah terjawab ya. Bib, selanjutnya ya Bib, kalau suami talak satu istrinya tapi rujuknya setelah idahnya selesai, jadi rujuk lagi tapi setelah idah, itu wajib akad baru apa tidak Gebib? Terus misalnya ternyata cekcok lagi dan jatuh talak lagi, ya ini terhitung talak kedua atau talak ke satu? G, monggo Bib. Kalau seandainya sudah selesai idahnya, ya maka dia harus nikah akad ulang dengan akad lagi. Kalau seandainya tidak akad ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sudah akad lagi, kemudian jatuh cerai lagi, yaitu jadi cerai yang kedua. Ya, yang tapi masih talak raj'i ya, masih bisa untuk dia rujuk kembali selamanya belum selesai. Kalau idahnya sudah selesai, ya dia boleh nikah lagi tapi dengan akad yang baru, akad lagi. Kalau yang sudah sampai 3 kali, dia tidak boleh akad lagi kecuali kalau si istrinya itu sudah, atau mantan istrinya sudah menikah dengan suami yang lain. Jadi dihitung itu yang kedua. Oh, berarti harus memperbarui akad baru, nikah seperti nikah baru gitu. Dan kalau misalnya terjadi talak lagi kedua atau ketiga, ya tetap dihitung sebagai bukan mulai baru dari talak satu. Nah terus ini Bib, ada yang bertanya lanjutannya Bib, kalau misalnya tadi Habib mengatakan bahwa suami istri setelah menikah lagi, ya ini harus suami istrinya atau hanya istrinya yang harus menikah kembali itu Bib, untuk bisa dinikahi lagi, nikah, cerai, terus dinikah lagi setelah talak ketiga. Si istri saja yang harus menikah. Hatta tankiya zaujan ghairaha, hatta tankiya zaujan ghairahu, sampai dinikahi oleh suami yang lain, laki yang lain. Kalau misalnya ini, monggo Bib. Sebentar, Imam. Ini banyak sekali pertanyaan yang sama teman-teman, jadi mohon maaf nanti ini sudah jam 24.08, kalau pertanyaan yang banyak sekali masuk dari prioritas nanti yang paling depan admin bacakan, jadi yang bawah-bawah kalau misalnya tidak terbacakan kami mohon maaf yang sebesarnya ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tadi sudah dijawab Habib bahwa kalau misalnya suami mentalak satu istrinya tapi rujuknya itu setelah idahnya selesai, maka ini wajib akad baru. Misalnya ada cekcok lagi dan ada jatuh talak lagi, terhitung talak kedua, dan misalnya cekcok lagi talak ketiga. Hanya tidak ketika sudah talak ketiga baru si istri, yang menikah kembali itu istri yang punya suami, kemudian diceraikan kembali suami keduanya, baru bisa dinikahi suami yang pertama. Begitu teman-teman. Jadi tidak harus sang suami. Ini ada pertanyaan yang masuk di bawahnya, sudah dijawab Habib, bukan sang suami tapi sang istri yang harus menikah kembali dengan suami baru. Dan selanjutnya
Jika bercerai lagi dengan suami yang kedua, bisa menikah kembali dengan suami yang pertama. Dan iddahnya sama 3 kali suci. Jadi harus menunggu kembali setelah iddah 3 kali suci. Kemudian aturan hukum-hukum perempuan yang sedang melaksanakan iddah tidak boleh keluar rumah. Sudah dijawab Habib apa saja yang dilarang dan diperbolehkan. Tidak boleh keluar rumah, boleh pada malam hari misalnya mau ke rumah orang tua, tapi tidak boleh bermalam. Harus langsung kembali ke rumahnya dan tidak boleh bermake up, memakai lipstik, memakai celak. Itu boleh kalau di rumah dan malam hari. Kalau mau keluar tidak boleh. Dan tidak diperkenankan untuk pergian jauh atau berniaga bagi yang tercukupi kebutuhan ekonominya. Sedangkan iddah untuk perempuan yang ditinggal meninggal suami adalah 4 bulan 10 hari. Beda dengan 3 kali suci ya teman-teman. Kalau iddah meninggal, suami meninggal itu 4 bulan 10 hari. Jika bercerai adalah 3 kali suci. Alhamdulillah ya Mbak Ayi, banyak sekali insight ya. Jening, Masa Saya nyatetnya sampai keteteran. Alhamdulillah malam ini bisa dari awal banget anak-anak terkondisikan dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat gitu sebenarnya. Ya, alhamdulillah saya sebagai moderator ini bingung ini mau bacakan yang pertanyaan yang mana yang harus saya bacakan terlebih dahulu karena bagus-bagus nih pertanyaannya semuanya. Ya, untuk yang di Google Form yang sudah sebagian dijawab ya teman-teman yang di Google Form itu. Kalau memang ada yang belum terjawab boleh ditulis lagi, boleh ditanyakan kembali. Dan hampir sama semuanya nih kalau yang di Google Form dan sudah dijawab. Iya. Apa Habib sudah bergabung kembali? Sudah siap. Oh, alhamdulillah. Habib berkenaan dengan iddah ini Bib 3 kali suci ini benar-benar suci setelah haid. Misalnya ada perempuan yang haidnya itu 3 bulan baru haid, 2 bulan, 4 bulan karena tidak teraturnya haidnya itu berarti tidak berdasarkan bulan, benar-benar berdasarkan sucinya ya Bib. Misalnya 3 bulan baru haid, berarti ya 9 bulan masa iddahnya seperti itu Habib. Betul. Kecuali kalau sudah menopause jadinya 3 bulan. Oh iya, perempuan yang bercerai dan keadaan menopause itu gimana Bib? 3 bulan? 3 bulan dia. Atau seorang wanita yang tidak haid sama sekali, ya misalkan nikah tidak haid. Tapi kalau masih haid ya dia dihitungnya sucinya ya 3 kali haid atau 3 kali suci. Kecuali yang membedakan adalah perempuan janda yang ditinggal meninggal suami 4 bulan 10 hari. Ini catatan 4 bulan sekali. 10 hari. Pertanyaan selanjutnya Bib. Pembaruan akad nikah dengan diniati memulai hidup baru, memperbaiki kehidupan ekonomi dalam pernikahan. Ini sering sekali terdengar di masyarakat dan dilakukan Bib. Ini bagaimana Bib? Jadi tiba-tiba nikah lagi padahal nggak ada perceraian, nggak ada kejadian apa, cuman ada kayak akad baru gitu, Bib. Pripun? Ya, tajdidun nikah ya. Iya. Memperbarui nikah ya, itu aslinya tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya untuk supaya ekonominya bagus ya,
Nggih, ya menawi untuk memperbaiki kehidupan ekonominya suram, ekonominya berantakan atau bangkrut. Nah, ini banyak sekali fenomena di masyarakat. Tajdidul nikah, memperbarui nikah. Eh, kalau Gimana tidak nih? ada masalah itu tidak perlu untuk memperbarui nikah ya. Tapi kalau untuk mencari rezeki, kalau di dalam sunnahnya si suami kalau nikah lagi itu menambah rezeki. Oh, bukan nikah, bukan mempoligami ya, Bib, tapi memperbarui suami istri ini, memperbarui Iya nikah. iya Ini saya itu sering banyak iya memang kejadian. itu di dalam hadis dikatakan ketika ada seorang tanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah saya ini miskin, ya, maka kata Nabi nikah oh, nanti dikasih rezeki. Nikah yang pertama datang lagi ya Rasulullah saya miskin. Ya, kata Nabi suruh nikah lagi. Tapi kalau tajridun nikah untuk menggapai ekonomi yang lebih baik itu tidak pernah dengar ya. Mungkin kesalahpahaman daripada hadis tersebut mungkin ya. Tapi tajdid nikah sendiri ya tidak diperlukan selama tidak ada perceraian, tidak ada sama sekali ya tidak diperlukan. Kita tidak pernah mendapati guru-guru kita itu tajdid nikah, tidak pernah. Ini tadi hadis yang Habib sampaikan, semoga tidak terdengar suami kami, Bib. Nanti jadi alasan ini. Gawat ini, Bib. Nikah sampai 4 kali nanti. Biar ekonominya bagus, alasannya wah, gawat. Ya kalau mau ekonominya bagus kan ada harus yang dikorbankan. Waduh, mboten, Bib. Oke, selanjutnya nggih, Bib, pertanyaan selanjutnya. Iya, betul. Eh, bagaimana cara rujuk yang disyariatkan? Misalnya apakah hanya dengan kata-kata atau harus ada saksi begitu, Bib? Ini Ketika pertanyaannya seorang sama banyak. Nggih. ya ketika dia mengucapkan langsung gitu saja maka itu jatuh apa cerai itu ya, jatuh talak ya. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Atau seorang istri juga harus memperhatikan kalau sampai suaminya itu memberikan kata-kata yang ada makna untuk menjurus ke cerai, maka harus dipastikan kamu ngomongnya cerai atau tidak. Kalau misalkan niatnya cerai ya sudah jatuh cerai, saya harus iddah. Kalau kamu merujuk maka saya hitung 1. Dan banyak permasalahan di rumah tangga terjadi cerai berkali-kali sedangkan dia tidak tahu hukumnya, akhirnya terjadi perzinaan ya, mungkin terjadi nikah dari situ mungkin karena orang awam banyak yang tidak mengetahui hukum ya, akhirnya mungkin dinikahkan lagi ya, mungkin terjadi perceraian sedangkan mereka tidak tahu ya, mungkin dari situ ya para kiai kan zaman dulu mereka memiliki cara metode yang terbaik ya, bagus di dalam mengurus masyarakat. Jadi terkadang sudah terjadi berkali-kali perceraian sedangkan mereka tidak tahu dan mereka mungkin tidak mau cerai atau bagaimana akhirnya terjadi nikah itu tadi. Tapi kalau seandainya runtut ya sudah terjadi sama sebelum terjadi itu hukumnya berbeda. Jadi kalau sudah terjadi ya, nanti dicarikan yang solusinya. Kalau sebelum terjadi maka dicarikan hukum yang muktamadnya. Jadi kalau di dalam pernikahan memang betul hati-hati. Ya, sudah terjadi hukumnya itu berbeda sama kejadian atau hukum yang sebelum terjadi. Itu beda-beda. Alhamdulillah sudah terjawab, Bib. Ini selanjutnya, Bib, bagaimana perempuan yang sebenarnya punya wali nikah tapi menggunakan wali hakim. Gini, Bib. Karena tidak direstui, kemudian pergi dari rumah, gimana
tapi akhirnya menikahnya dengan suaminya itu menggunakan wali hakim. Ini di fenomena di masyarakat saya sering banyak dengar dan ini ditanyakan oleh teman-teman. Masya Allah, ini bagaimana Bib? Wali hakimnya KUA resmi gitu ya? Nggih. Tetapi sebenarnya dia masih punya orang tua, masih punya ayah. Gitu. Ayahnya dia di luar kota atau di satu kota? Ini mbaknya tidak menjelaskan, ini kadang karena tidak direstui akhirnya minta untuk dinikahkan wali hakim. Ya, itu kalau seandainya di luar atau di masa fatul qasar itu diperkenankan ya. Kalau misalkan di luar di jaraknya itu seperti masa qasar ya, 85 kilo. Ya. Jadinya walinya misalkan tidak bisa datang atau tidak bisa ada yang menghukumi, maka itu menjadi wali hakim itu. Yaitu tadi kembali ke apa namanya yang ketentuan yang tadi. Kalau sudah terjadi hukumnya sama sebelum terjadi berbeda. Jadi kalau seandainya ada orang saya mau nikah dengan wali hakim sedangkan dia punya orang tua, maka kita katakan jangan ya, kamu harus yang menikahkan itu adalah orang tuamu. Tapi kalau sudah terjadi di tengah masyarakat, maka kita tidak mau mengatakan wah ini orang ini berzina, ini zina, anaknya jadi anaknya zina. Maka kita nyarikan solusi dari pendapat-pendapat yang lain. Jadi kalau seandainya dia di luar kota ya, jadi kita juga pernah tanyakan masalah itu ke guru kita, maka mereka mencarikan solusi daripada madhab yang lain karena sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, kita jawabnya tidak diperbolehkan ya, karena menikah itu ya bukan cuma antar pribadi. Nah, ini biasanya hubbuka li syai', ini cinta karena sesuatu akhirnya buta sama tuli ya, orang tuanya tidak setuju ya tetap dia mau menikah. Itu kembali ke situ ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan semacam itu ya, kita yang sudah terjadi ya tinggal dicarikan solusi. Yang belum terjadi katakan secara benar gamblang bahwasanya seorang wanita tidak boleh kecuali dengan atau walinya yang menikahkannya, tidak boleh orang lain gitu. Dan sebagian itu dijadikan jadi sebagai kesempatan bagi orang-orang yang ingin meluluhkan seorang wanita, seperti mempermainkan agama sehingga dia menikahi wanita tanpa wali ya. Ini juga berbahaya. Makanya Islam itu sudah seorang wanita itu tidak boleh menikah kecuali dengan wali, karena wali ini yang bisa tahu mana yang terbaik untuk anaknya ya. Kecuali kalau memang ada masalah ya lain lagi. Tapi kita punya kejadian di sini ya, bapaknya tidak mau menikahkan ya. Ustadz kita berusaha untuk meyakinkan si bapaknya bahwasanya ini suaminya baik, ini suaminya bagus, tapi tetap tidak bisa dinikahkan kecuali dengan izin si bapak. Jadi yang kalau belum terjadi maka diharuskan sesuai dengan syariat ya, berjalan sesuai dengan aturannya, harus walinya yang menikahkan. Tapi kalau sudah terjadi ya itu bisa dicarikan hukum yang lain. Terima kasih Bib, insya Allah sudah jelas semua teman-teman. Ini izin bertanya kembali Bib, bagaimana jika suami tidak pulang ke rumah bertahun-tahun, tidak ada kabar? Nah, ini tahunnya berapa enggak tahu, ini enggak disebutkan Bib. Jadi pokoknya tidak ada kabar lama gitu. Si istri ini seperti apa Bib? Harus bagaimana si istri ini? Ini seperti mu'alaqah ya, seperti mu'alaqah. Jadi seperti yang digantung gitu saja. Wala tadruha di ayatnya itu, jangan kamu jadikan wanita itu seperti kamu tinggalkan, seperti wanita yang mu'allaq ya, jadi tergantung ya, tidak dinikahi secara benar tapi ya
dia nikah. Nah itu bisa Mas langsung ngurus di KUA gitu. Di KUA sekarang kan sudah ada taklik talak, itu bisa ditalak dari KUA itu. KUA bisa untuk menjatuhkan talak. Nggih. Jadi Tapi si kalau istri harus seandainya tegas nih. ya istrinya harus menggugat cerai itu ke pengadilan. Tapi kalau seandainya dia tidak menggugat cerai, ya dia masih istrinya. Masih menunggu ya tetap sah menjadi istrinya selama belum ada Iya. keputusan pengadilan untuk menggugat cerai itu. Iya, iya betul. Selanjutnya nggih, Bib, bagaimana jika si suami ini menulis di WA? Sekarang kan lewat WA bisa ngobrol gitu ya, Bib, dengan kata-kata. Tapi pertanyaan, gimana kalau kita pisahan? Nah, apakah ini sudah termasuk talak, Bib? Dengan kalimat pernyataan. Kalau ya itu Oke, gimana kalau kita pisahan? Nah, ini Bib, yang bertanya seperti ini, Mbak Yati. itu belum sorry ya, itu belum jelas ya. Gimana kalau bagaimana itu pakai pertanyaannya bagaimana ya, itu masih belum jelas. Tapi kalau misalkan sudah kita pisah ya, kita pisah gitu, atau kita pisah saja ya, itu masih menggantung ya. Jadi kalau itu tergantung suaminya pisah itu kan juga inayah. Kalau misalkan cerai itu baru yang sorry ya. Jadi kalau kita atau kita hubungi atau kita sudahi hubungan kita ini, itu masih pertanyaan-pertanyaan itu masih belum sampai. Iya, sampai sudah saya cerai kamu talak 1 misalkan, atau saya talak kamu talak 1, maka itu jadi dari sorry. Kalau sama belum, itu belum. Atau misalkan ditaklik ya, misalkan kalau kamu pergi sama fulan maka kamu cerai, yaitu kalau dia pergi sama orang itu ya dia jatuh cerai, itu taklik ya. Sama seperti di KUA, kalau seandainya suami tidak memberikan nafkah istri selama 3 bulan maka jatuh talak ya. Makanya dari situ KUA bisa menjatuhkan talak ya, selama si istri tidak ridho ya. Kalau misalkan istrinya tidak ridho 3 bulan, maka istri bisa menggugat dan itu bisa jatuh cerai ya. Jadi kalau itu masih talak berupa kalimat-kalimat pertanyaan gitu masih belum ya, Bib ya. Jadi dari kalimat bisa dipahami. Oke. Selanjutnya Bib, ini kembali ke bab iddah. Ini kalau misalnya pas iddah ini Bib, perempuan si istri si janda ini apakah boleh menerima tamu laki-laki? Seperti misalnya ada teman atau sepupu atau paman, ponakan yang datang ke rumah tuh Bib. Terus pertanyaan selanjutnya tentang iddah lagi Bib, nyambung. Apakah itu hanya untuk si istri, tidak ada iddah untuk laki-laki? Nah, selanjutnya Bib, berkenaan juga tentang iddah. Apakah iddah ini tuh berupa hanya jasmania sifatnya, sedang di masa sekarang kan orang bisa eksis melalui media sosial. Jadi Anda di masa iddah perempuan masih posting status FB, status WA atau media sosial yang lain meskipun tidak menampilkan wajah, apakah ini diperbolehkan? Nggih, monggo Bib. Kalau seandainya apa yang pertama tadi? Tentang menerima tamu. Ketika dalam posisi masa iddah menerima tamu laki-laki nggih. Laki-laki. Ya, yang semestinya yang iddah itu hanya di iddah itu menunggu 4 bulan 10 hari kalau seandainya dia ditinggal suaminya, sama meninggalkan segala bentuk perhiasan. Adapun kalau dia bertemu, kalau seandainya ada keperluan di situ kan memang di dalam syariat tidak diperkenankan. Tapi kalau seandainya ada keluarga, ya itu tidak ada masalah. Sama seperti kalau seandainya seorang itu keluar untuk membeli sedangkan dia itu tidak ada pembantu yang disuruh, maka dia boleh keluar untuk beli. Misalnya yang beli itu lelaki, ya, maka dia diperkenankan. Jadi iddah itu seorang itu menunggu di rumahnya, tidak berhias ya. Tapi kalau seandainya ada tamu ya itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau seandainya
tidak ada keperluan sama sekali ya, lebih baik memang kita menjaga interaksi antara lawan jenis gitu. Tapi kalau seandainya ada keluarga tiba-tiba mau datang jenguk atau takziah ya tidak ada masalah. Nggih. Wallahu a'lam. Nggih. Kemudian iddah kenapa kok cuma perempuan saja? Nggih. Karena lelaki tidak punya rahim. Nggih, nggih. karena yang diperintahkan itu untuk membersihkan rahim daripada hamil ya, sudah dipastikan. Sama yang tadi itu memori air maninya itu sudah terhapuskan ya. Dan juga karena di dalam syariat betul-betul hak suami itu betul-betul besar ya, betul-betul besar, sehingga ketika seorang istri itu berbakti sama suaminya, maka dia betul-betul mendapatkan pahala yang sangat besar ya, pahala yang sangat agung ya. Dan dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya wanita yang sempurna daripada lelaki itu banyak, akan tapi daripada perempuan itu yang sempurna 5 ya. Sayyidah Khadijah betul-betul berbakti kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah betul-betul berbakti kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asia ya. Itu semuanya wanita-wanita yang sempurna, dan itu yang menjadi panutan seorang wanita, tinggal dilihat aja ya. Jadi karena betul-betul di dalam syariat itu Islam itu haknya suami itu betul-betul besar, maka ketika meninggal pun dikasih waktu yang khusus, dan itu betul-betul kita lihat ya, ketika seorang suami meninggal itu di rumah tangga itu betul-betul rapuh, kelihatan biasa-biasa, kadang tidak ada pengaruh yang signifikan, misalkan ya biasaan bapak keluar nanti malam ada, tapi ketika meninggal itu betul-betul terasa pengaruhnya yang besar ya. Jadi seorang istri kalau seandainya dia sampai betul-betul berbakti sama suami, maka dia betul-betul dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang iddah itu perempuan ya, karena perempuan rahimnya, dan juga karena keagungan haknya suami bagi istri ya. Sama yang ketiga tadi Tentang ketika masa iddah tetapi bermedia sosial. Ya, ndak iddah pun ya ndak diperkenankan di media sosial kalau seandainya hanya untuk menarik lawan jenis ya, hanya untuk membuat fitnah. Tapi kalau seandainya membuat statusnya untuk dakwah dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ya dia membuatnya itu supaya di-chat sama yang lawan jenis ya, itu ya podo wae ya. Diperintahkan untuk bergabung ya, tapi malah dia sudah chatting sama lawan jenis ya. Jadi yang diperbolehkan ketika memposting atau di bermedia sosial untuk misalnya ini Bib, pedagang kan jualan online, berarti diperkenankan ya Bib, seperti itu. Ya, tidak ada masalah itu ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah, gitu terjawab teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Bib. Enggak. Bib, bagaimana jika seorang perempuan ini sudah merencanakan pernikahan anak mereka? Jadi sudah merencanakan pernikahan, sudah nyebar undangan, sudah inden catering, bayar dekor dan lain sebagainya. Ternyata seminggu sebelum hari H, suami perempuan ini atau si ibu ini suaminya meninggal, jadi ayahnya yang meninggal. Menurut jenengan pernikahan ini apa perlu diundur sampai menunggu ibunya iddahnya selesai, atau tetap lanjut, atau seperti apa Bib? Ini misalnya ada duka gitu sebelum pernikahan, si ayah ini meninggal gitu, seperti apa Bib? Gimana Bib? Ayahnya suami ya? Ayahnya si ibu.
Misalnya calon suami atau ibu mau menikahkan anaknya. Lah suaminya ini meninggal, suami si ibu. Jadi ayah si anak yang mau menikah ini meninggal. Ini Bib. jadi dia masa berkabung Saya ya. bergabung Si ibunya ini dia iddah 4 bulan itu. Terus apakah Tentunya untuk pernikahannya ini gimana Bib? Apa harus diundur? Apa tetap lanjut saja gitu Bib? itu berkaitan semuanya sama ya, kerugian finansial ya tuh. Kalau sudah seminggu gitu ya. Sudah, Dan nggih. kalau ibunya sudah memang dia tidak bisa berhias sama sekali. Jadi kalau seandainya mau melanjutkan pernikahan ya nikah biasa, ibunya di rumah tidak menghadiri ya, atau dia hadir ya tidak bisa karena diperintahkan untuk di rumah ya, tidak bisa hadir juga. Apa namanya, berarti kalau misalkan pernikahannya mau dilanjut ya ibunya tetap di rumahnya ya. Kalau seandainya ibunya memang berkenan, karena biasanya itu kalau seandainya sudah dekor sudah ini dia sudah masuk biaya banyak, kemudian kalau seandainya dibatalkan hamil seminggu mungkin biayanya kepotong banyak itu ya. Nggih. Jadi mungkin itu yang jadi yang bisa apa ya dijadikan ketika mau ngambil keputusan ya. Tapi kalau seandainya memang pernikahannya, dekornya, pestanya juga tidak mengikuti syariat ya, itu ya diperkenankan juga pernikahan semacam itu. Jadi kalau seandainya mau dilanjutkan ya nikah gitu, nikah akad saja di masjid misalkan, pestanya mungkin bisa diundur. Kalau bisa diundur ya bisa diundur, nikahnya nikah biasa, kemudian resepsinya bisa diundur. Kalau tidak bisa diundur ya nikahnya saja, ibunya tidak hadir. Tapi kalau misalkan ibunya tidak mau ya kita mengikuti ibu ya. Jadi memang ada, kalau misalnya ada unsur kerugian bisa dilanjutkan dengan catatan si ibu tidak menemui tamu dengan berhias gitu nggih Bib? Ya, di rumahnya, ibunya tetap di rumahnya. Selanjutnya nggih Bib, masih ada waktu, masih bisa kami pertanyakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum jika suami istri ini sudah dijawab, ampun, maaf. Mohon teman-teman jika ada pertanyaan yang belum dijawabkan, baik yang ada di GoFo maupun di kolom obrolan, karena ini chat saya terlalu jauh sekali dengan pertanyaan jenengan. Ini Bib, misalnya seorang janda nih dari Mbak Leletul, baik janda cerai maupun mati, kemudian ada riwayat yang membolehkan perempuan ini menikah kembali tanpa wali meskipun dia masih memiliki wali yang hidup. Ini pernah ada kejadian di masyarakat ini. Bagaimana Bib? Berarti nikahnya bersama dengan wali hakim. Memang harus wajib wali atau bisa dengan wali hakim, seorang janda yang jauh dari keluarga, dari Mbak Lailatul ini? Ya, kalau seandainya lebih jauh daripada masafatul qasar, ya lebih daripada 85 kilo, maka dia bisa dinikahkan sama hakim. Hakim ini di sini itu KUA ya. KUA itu sebagai hakim. Ya. Jadi dia boleh untuk nikah dengan dengan hakim ya, dengan wali hakim. Cuma maksudnya si janda itu dia bisa menentukan dengan siapa itu. Jadi wali mujbir, dalam artian ini wali mujbir itu wali yang bisa memaksa ayah sama
kakek, dia sudah tidak bisa memaksa lagi wanita ini untuk menikah, ya, kecuali dengan izin daripada wanita janda ini, karena dia sudah tahu lelaki dia sudah pernah menikah, maka dia sudah tidak boleh untuk tidak bisa dipaksa lagi, ya, tidak bisa dipaksa lagi, sehingga harus dengan izin si janda ini, ya. Jadi ketika dia mau dinikahi sama fulan, maka walinya itu harus izin terlebih dahulu dengan anaknya yang janda, apakah dia mau atau tidak. Kalau seandainya perawan, maka perawan itu ketika ditanya dia diam, maka dia boleh untuk dinikahkan. Tapi kalau janda, maka dia harus dengan izinnya. Itu artinya janda itu dia yang mengatur, ya, atau mengurus sendiri siapa calon suaminya. Kalau janda, bukan berarti dia boleh nikah tanpa wali. Kalau seandainya dia walinya jauh, maka wali itu boleh mewakilkan. Misalkan santri-santri yang di Hadramut, ya, walinya di Indonesia, ya, maka wali itu dia tinggal mewakilkan kepada ulama di Hadramut untuk sebagai wakilnya wali untuk menikahkan anak perempuannya. Maka itu diperkenankan setelah ada taukil, perwakilan dengan 2 saksi. Setelah itu si wakil ini menikahkan putrinya atau jandanya itu dengan pernikahan seperti biasa. Jadi bukan berarti kalau janda di jauh dia harus wali hakim, enggak. Jadi kalau seandainya bapaknya ada, ya tinggal telepon bapaknya, Pak, ini saya mau nikah, ya, jenengan tinggal wakilkan ke kiai ini atau ustadz ini biar dia yang menikahkan, ya. Atau dengan izin bapaknya untuk mewakilkan ke KUA, itu tidak ada masalah. Kalau janda nikahkan dirinya sendiri itu bukan di mazhab Syafi'i, yaitu tadi yang kita katakan banyak terjadi di masyarakat masalah seperti ini. Sampai-sampai ada yang satu ustadz, ya, menikahi dengan cara seperti itu, akhirnya terjadi fitnah di mata masyarakat, ya, sehingga di dalam pernikahan ke mazhabnya kita sangat berhati-hati, sangat syadid, ya, sangat keras kalau seandainya belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, itu tadi dicarikan pendapat-pendapat yang meringankan. Tapi kalau sudah terjadi, ya, tapi kalau belum terjadi di dalam pernikahan kita sangat berhati-hati. Alhamdulillah untuk ini sudah terjawab Mbak Lailatul, ini berkali-kali untuk meng-up. Selanjutnya Bib, ini masih berupa pertanyaan Ida nih. Kalau batasan make upnya itu seperti apa Bib yang tidak diperbolehkan dalam masa Ida? Apakah skincare ini masuk make up atau pribon, kan perawatan kalau skincare ini Bib? Skincare itu masuknya tanzif, ya. Maksudnya membersihkan. Skincare itu apa? Perawatan muka, bisa membersihkan, mencerahkan, melembabkan, gitu Bib. Itu maksudnya tanzif itu. Itu maksudnya tanzif, bukan tajmil. Ya, dia tinggal bukan berhias gitu. Ya, bukan berhias. Ya, tinggal dipastikan aja skincare-nya itu tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan badan. Ya, kalau membersihkan badan, membersihkan muka itu tidak ada masalah. Hanya saja yang diperintahkan untuk meninggalkan sabun yang sudah pakai aroma, ya. Di sabunnya itu tidak beraroma gitu. Kalau skincare itu masuknya tanzif, pembersihan, bukan tajmil. Kalau tajmil itu seperti lipstick celak, terus eyeshadow, terus macam-macam itu. Ya, pakai bulu mata palsu, ya, pakai lensa mata, itu semuanya itu tajmil. Nah, kalau tajmil itu tidak diperkenankan. Kalau tanzif, membersihkan, itu tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah terjawab. Ini terus kalau misalnya idahnya perempuan yang ditinggal mati suami tetapi dalam keadaan hamil, pripun Bib? Atau perempuan juga yang dalam keadaan hamil diceraikan,
tiba-tiba memang suaminya ini gak tahu hukum menceraikan gitu aja, Bib? Ribut, Bib. Gimana? Kalau misalnya si istri ini dalam keadaan hamil ditinggal mati oleh suami. Nah ini kalau misalnya 4 bulan 10 hari kan, Bib, kalau misalnya biasa. Kalau misalnya hamil ini, Bib, apa sama hukum 4 bulan 10 hari. Terus kalau misalnya diceraikan suami, tiba-tiba ceraikan, suami ini tidak tahu hukum bahwa tidak boleh menceraikan suami istri dalam keadaan hamil, tapi tetap diceraikan. Itu berlaku iddahnya seperti apa, Bib? Ya, kalau seandainya dia menceraikan dalam keadaan posisi wanitanya itu hamil, maka menceraikannya haram, hukumnya itu haram, dosa suami itu berdosa, tapi talaknya jatuh. Dan wanita ini tadi iddahnya dan melahirkan. Setelah melahirkan maka dia sudah dipastikan rahimnya itu bersih ya, maka sudah selesai iddahnya. Tapi kalau seandainya meninggal dalam keadaan hamil ya dia 4 bulan ya, 4 bulan 10 hari. Kalau 9, kalau misalkan 9 bulan ya baroah atau bersihnya rahim itu diketahui setelah rahim itu anak itu keluar, sehingga dia bersih rahimnya setelah anaknya itu keluar. Tapi kalau seandainya kurang dari 4, misalkan kurang dari 4 bulan 10 hari ya, kalau seandainya kurang ya dia ngikutin 4 bulan 10 hari. Misalnya tiba-tiba suaminya meninggal, berarti ditambah ya, bukan berarti setelah bayinya lahir, tapi ditambah lagi 3 bulan lagi gitu misalnya. Suami ya? Si suaminya meninggal dalam keadaan hamil, misalnya 8 bulan hamil, terus suaminya meninggal, otomatis iddahnya fil hamil ya, tetap setelah melahirkan ya, Bib? Ya, setelah melahirkan ya, ya. Jadi tidak terhitung 4 bulan 10 hari ya, Bib? Ya, setelah ulatul ahmal ya, orang-orang yang memiliki hamil maka iddahnya itu biwatil hamil ya, dengan melahirkan itu ya. Maka dia sudah bersih. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Ini teman-teman tadi yang menanyakan tentang iddah perempuan hamil yang tetap diceraikan oleh suaminya, talaknya sah meskipun haram, tapi berlaku ya, Bib, ya, untuk talaknya. Dan iddahnya tidak 3 kali suci karena dalam posisi hamil, berarti setelah sampai melahirkan. Itu gitu. Sampai melahirkan, betul. Alhamdulillah, Bib, jam 21.27 sudah malam dan tiba berakhirnya taklim malam hari ini. Kami mohon maaf teman-teman apabila ada banyak pertanyaan yang belum tercover, terbacakan, tapi insya Allah semua yang ditanyakan teman-teman ini sudah dijawab oleh Habib dalam ulasan, dalam pertanyaan yang sama serupa dengan teman-teman. Untuk memberikan closing statement dan menutup dengan doa ya, Bib, agar kami semua diberkahi dengan doa yang Habib sampaikan. Monggo Habib untuk closing statement dan berdoanya. Kami mohon. Untuk memiliki kehidupan di dunia yang enak, maka seseorang itu memerlukan ilmu. Maka jangan sampai kita itu melakukan tindak apapun kecuali sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat, karena sesungguhnya yang membuat ketenangan jiwa kita itu adalah ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang mampu untuk melaksanakan hak suami, untuk melaksanakan hak istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diberikan sakinah, mawaddah warahmah di keluarga kita, bukan dari tanduk yang di luar daripada syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang
mampu hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dengan hukum-hukum Allah Taala, yang legowo dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari hati kita segala keberatan di dalam menjalankan syariat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati mutmainnah, hati yang tenang, hati yang legowo, hati yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada hati kita segala penyakit hati, riya, ujub, kibir, hasad, dan segala penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kita keturunan yang saleh-salehah, dijauhkan daripada segala perzinaan, dijauhkan daripada segala kesesatan, dijauhkan daripada segala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita termasuk dibimbing Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqah lil khair wa anfiqna lil khair wa inna alaihi. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa yuqribuna al hubbik. Allahumma nas'aluka khaira kulli ajili wa ajili ma alimtu minhum wa ma la alam, wa a'udzu bika minasyarri wa a'udzu bika minasyarri ajili wa a'udzu bika minasyarri ajili wa ajili ma alimtu minhum wa ma alam. Allahumma nas'aluka اللهم يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه الخير وإن عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه الخير وإن عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الذين يقولون صالح جميع الشامل الحلام يمر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.